Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pagi yang luar biasa, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti akan rencana-Mu dan kehendak-Mu bagi kami untuk tetap di dalam Engkau dan terus bertumbuh ke arah Engkau yang adalah kepala sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajar kami Tuhan pagi ini supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami diperbaharui dan terus bertumbuh kepadamu Tuhan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah, wow, ini sudah saat-saat akhir semester genap ya. Sudah berapa kelas yang sudah UAS, ujian akhir semester? Lumayan banyak juga ya. Ya, mestinya sebagian besar kelas-kelas akan berakhir minggu ini. Dan paling lambat mesti dalam 1-2 minggu lagi semua kelas sudah selesai. Ini kelihatan muka-muka ngantuk, muka-muka stres ini nih, para mahasiswa ini. Yosman juga walaupun senyum tapi kelihatan stresnya ya, Yosman ya. Kalau kita semua banyak kan pada stres-stres semua nih. Karena ya PR, tugas-tugas semua harus selesai. Tugas-tugas semua harus selesai. Belum UAS lagi. UAS-nya juga wow, asik banget ya. Asik banget. Ya, terus terang saya berdoa untuk kalian supaya minggu ini bisa berlalu gitu ya. Berlalu dengan baik, bukan berlalu begitu saja. Berlalu dengan baik dan kalian bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan luar biasa. Karena aduh, kita udah berjuang sepanjang 1 semester, di akhir itu klimaksnya mestinya wow gitu ya. Ya, saya berharap stres ini akan berlalu, tetapi juga nilai yang kalian hasilkan menunjukkan hasil kerja keras dan usaha kalian yang luar biasa. Dan yang menarik lagi, hari ini adalah saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 bagian terakhir juga. Hari ini terakhir dari 1 Tesalonika 5. Kalau perhatikan ayat 23 sampai ayat 28. Nih saya baca gini. Semoga, ini doa Paulus nih, doa Paulus. Saya mau jadikan doa saya juga nih. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, atau saya ganti kalian semua seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya, yaitu mempersiapkan kita sampai pada kesempurnaan itu. Kemudian setelah doa Paulus kepada jemaat, Paulus juga menyatakan kerinduannya supaya jemaat mendoakan dia. Saudara-saudara, doakanlah kami, Paulus, Silas, Timotius. Sampaikan salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ini ingat ya, ini tradisi ya. Tradisi saat itu. Yang dibilang cium kudus kayak gimana, nanti kita bahas lain lagi deh. Ya, demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, saya mau fokus kepada doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Dan saya juga kepingin supaya doa ini menjadi bagian yang penting buat kita semua. Doanya ada seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, komplit, secara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tiga-tiganya nih. Secara trikotomi dia bilang keutuhan kita keseluruhannya dikuduskan oleh Allah.
yang dimaksudkan dengan dikuduskan apa sih? Ini istilah yang memang unik di kekristenan kita. Yang dimaksudkan dengan pengudusan adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita mengerti. Yang dibilang dikuduskan itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana prosesnya ini? Bagaimana prosesnya ini? Dan pengudusan itu akan menyangkut ketiganya, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa. Nah, ada 3 posisi yang perlu kita mengerti, yaitu pengudusan awal. Secara posisi, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan atau dijustifikasikan, dan pada saat itu juga kita dikuduskan secara posisi. Secara posisi kita di hadapan Allah. Allah yang melakukan itu kepada kita, bukan karena kita sudah melakukan semua sehingga kita layak disebut kudus. Tidak. Pada saat inisial pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pembenaran itu terjadi dan pengudusan itu terjadi. Nah, ini posisi pertama ketika kita menjadi percaya. Kemudian posisi kedua adalah perjalanan dari kita percaya sampai kita game over. Apa itu game over? Selesainya hidup kita. Ketika kita meninggal, ketika kita tidak lagi tidak lagi di dunia ini, terpisah secara jasmani antara tubuh, roh, dan jiwa terpisah. Nah, ini bicara dengan suatu perjalanan pengudusan dari mulai percaya sampai kita mati. Dan posisi ketiga adalah pengudusan total yang kita lebih kenal dengan glorifikasi, yaitu ketika kita sudah mati. Yang ini ultimately yang kita katakan tadi, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terpelihara sempurna, mencapai kesempurnaan itu. Sudah tidak ada perubahan lagi. Kita sudah selesai, kita bertemu dengan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia. Jadi ada 3 posisi. Pada saat kita percaya, justifikasi dan sanctifikasi dimulai. Pada saat kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Dan pada saat kita mati, sanctifikasi yang lengkap, yang kita sebut dengan glorifikasi. Gitu ya. Nah, kalau gitu, otomatis yang pertama penting gak penting, yang kedua penting, yang ketiga penting gak penting. Tetapi, saya katakan, yang saya mau memperhatikan adalah yang kedua ini. Yang kedua ini. Ya, ketika dia katakan sejahtera, ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, perjalanan ini yang menjadi krusial, menjadi penting buat kita sekalian. Bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu? Gitu kan ya? Bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Ada bagian ayat yang menurut saya perlu kita pakai sebagai pegangan bagaimana proses ini dijalani sebagai anak-anak Tuhan. Coba buka Yakobus pasal yang pertama. Ayat 2 bilang gini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ada kata pertama, sebenarnya katanya yang dipakai adalah kara, yaitu kebahagiaan, diterjemahkan kebahagiaan, mestinya sukacita. Di ayat-ayat lainnya, setiap kali ada kata kara dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam kata sukacita. Sukacita. Jadi kalau saya mau samakan dengan ayat-ayat lain, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, terus gimana pencobaan-pencobaan ini? Nah, banyak sekali saya melihat, ya, saya mendengarkan keluh kesah para mahasiswa kita nih. Sorry Pak Ivan, saya mesti bilang gitu ya.
Karena aduh, dosen-dosen kita nih PR banyak, tugas banyak, baca buku banyak, bulan lagi UTS, bulan lagi UAS, setiap semester ributnya ini semua nih. Sepertinya dosen-dosen STTBK suka sekali memberikan pencobaan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini yang dibilang pencobaan, sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari luar yang membuat kita susah. Yang membuat kita susah. Sehingga kita mengalami penderitaan. Nah, apakah dosen-dosen STTBK ini pintar sekali membuat kalian susah? Sehingga kategorinya pencobaan. Ada satu kelas yang menarik sekali di S1. Saya mengajar pengantar. Pengantar ini. Pengantar kependidikan. Wow, gampang dong ya. Di dalam kelas ini yang S1 cuma 2 anak. 2 mahasiswa. Mahasiswa akhir lagi. Yang lucunya pengantar PAK diambil di semester akhir. Wow, ya, ini menarik kan ya. Nah, kemudian di dalam kelas itu ada 3 mahasiswa S2 yang ikut. Dan ada 1 mahasiswa S3. Jadi saya ada berapa? Ada 6 mahasiswa, 1 S3, 3 S2, 2 S1. Ya. Jadi kelas yang menarik ya, yang menarik sekali. Jadi saya mengajar dengan sistem seperti apa nih? Untuk S2-nya apa S1-nya? Atau untuk S3-nya? Dan memang akhirnya keputusan saya adalah meningkatkan kualifikasi kelas itu ke tahapan yang antara S2 dan S3. Gitu ya. Cara belajar, cara mengajarnya berubah total. Saya tahu sekali yang S1 ini menderita banget itu ya. Masuk dalam berbagai pencobaan. Iya. Pikirannya. Di akhir semester saya bilang gini. Saya mengerti sekali. Kalian melewati masa yang cukup lumayan sulitnya sepanjang semester ini. Karena kelas yang mestinya pengantar, yaitu dasar-dasar kependidikan, tiba-tiba diajar untuk level bukan cuma S2, tapi di atas S2 nih. Wah, gimana dong? Sehingga saya bilang gini, yang perlu kalian perhatikan, proses ini bisa kalian pandang dari 2 sisi. Yang pertama, ini adalah kutuk buat kalian, karena membuat kalian sangat menderita. Yang kedua, kalian akan melihat ini suatu berkat, karena kamu tidak akan mendapatkan kelas dan diajar dengan sistem yang seperti ini, dengan level yang jauh di atas kalian. Jadi yang mana yang kalian mau lihat? Begitu pula dengan semua tugas-tugas yang diberikan dosen-dosen kepada kalian. Begitu pula dengan kondisi pandemik sekarang ini. Begitu pula dengan kesulitan ekonomi yang kalian alami. Begitu pula dengan kondisi hubungan antar keluarga karena masa pandemi ini. Begitu pula, nah saya bisa lanjut. Begitu pula apa saja kalian akan lihat sebagai kutuk yang menimpa kalian atau sebagai berkat untuk hidup kalian. Nah, memang pencobaan yang dikatakan ini bukan sesuatu yang enak dan baik. Sehingga ayat yang ketiga penting sekali untuk dimengerti. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ada perubahan tone, nada dari ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kedua bicara pencobaan, sesuatu yang gak enak. Tetapi ayat ketiga ujian. Ujian enak gak sih? Gak enak juga. Tetapi gini, saya mau ingatkan. Kalian tidak bisa ambil UAS, ujian akhir semester, kalau kalian belum melewati pembelajaran. Betul ya? Belum dipersiapkan. Belum diajar dan dipersiapkan untuk menghadapi ujian. Rasanya nggak fair, misalnya pertemuan pertama di semester yang akan datang, begitu masuk, ayo kita UAS. Pertengahan semester baru UTS.
Agak aneh kan? Kok UAS ujian akhir semester tapi di minggu pertama? Nah, nanti minggu ke-16 ngapain? Oh, kita bahas mengenai silabus. Lu kan, apaan sekolah kayak gini? Iya, betul. Nah, ujian itu diberikan ketika kita udah mencapai suatu titik pembelajaran tertentu. Ketika kita sudah mencapai satu level tertentu, maka kita diberikan ujian. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam konteks kehidupan kita juga. Ketika Tuhan berjanji tidak akan ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Maksudnya apa? Kalaupun kita dicobai, Dia yang setia akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengatasi, bisa bertahan di bawah pencobaan itu. Nah, perlu kita ingat bahwa pencobaan ini ya kapan berubahnya menjadi ujian. Kapan berubah menjadi ujian? Tapi saya katakan perbedaannya jadi menyolok antara pencobaan dan ujian, antara kutuk dan berkat. Ya kan? Kalau kalian lihat ini sebagai wow, ini pencobaan, ya kutuk ini. Yang kan melihat UAS segala kondisi yang tidak menyenangkan ini sebagai kutuk adalah ketika kalian tidak mengerti dan tidak siap. Tidak siap. Nah, tetapi kalau kalian sudah siap, maka kalian akan melihat ini sebagai suatu ujian yang mendatangkan berkat. Sesudah UAS, kalian dapat nilai, kalian bisa lanjut nih ke tingkatan yang lebih atas lagi. Yang cukup menarik adalah ketika yang di atas bilang, kenapa sih S2 ini kok jadi tambah sulit? Ini Pak Ivan yang bikin sulit nih. Di S2 nih katanya PR-nya lebih sulit. Ya, terus tugas-tugasnya lebih sulit. Ujiannya lebih sulit. Saya bilang ya kalau nggak mau sulit mah turun lagi kayak S1. Supaya gampang. Gimana? Yang S2 turunin lagi kayak S1. Supaya ujiannya gampang kan? Ya mesti tanya Stella, Tita gitu ya. Kalau mau gampang turun lagi S1. Pasti lebih sederhana. Ivan juga kalau bilang PhD ini susah. Dia kalau mau gampang turun lagi ke S1. Pasti gampang, Van. Gak usah mikir-mikir, udah tahu. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Jadi berkat itu kalau kita siap, ya persyaratannya kalau kita siap. Karena lewat ujian inilah akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sama nggak dengan tadi yang kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23? Ya. Supaya kita sempurna dalam Kristus. Tapi ada satu pertanyaan besar yang saya tinggalkan tadi. Bagaimana kita siap di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini? Bagaimana caranya supaya kita siap dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini? Ayat 5 bilang ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ada kuncinya di mana? Kita harus punya hikmat. Kalau nggak punya hikmat, minta kepada Tuhan. Sudah diberi belum? Sudah. Kapan diberinya? Sepanjang perjalanan semester ini kalian sudah dapatkan hikmat itu. Tapi bagaimana yang nggak bersekolah? Sama. Karena hikmat itu datangnya dari pengenalan akan Tuhan. Baca lagi. Ya, Amsal pasal 1 dan pasal 9. Pengenalan akan Tuhan membuat kita takut akan Tuhan. Ya, itu membuat kita siap. Membuat kita punya hikmat. Loh, kok takut akan Tuhan? Pengenalan akan Tuhan. Bagaimana cara mengenalkan Tuhan? Belajar firman Tuhan.
Kalau kita isi dengan firman Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat Tuhan. Kalau kita punya hikmat Tuhan, kita akan tahu bagaimana mengatasi pencobaan-pencobaan. Agak aneh kalau saya memberikan UAS, ujian akhir semester, kepada mahasiswa semester 4, saya berikan soal-soal yang sama kepada mahasiswa S2. Soal-soal S2 yang misalnya seperti kelas teologi 1. Kalau di S2, Advanced Theology 1. Tapi soalnya saya buat sama. Apa yang terjadi ya? Hancur dong. Ya. Karena proses belajar berbeda. Hikmat Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan itu kalian baru di semester 4. Oke. Makanya janji Tuhan juga gitu. Kalau kalau ada pencobaan yang masuk dalam hidup kita, Dia yang setia akan memberikan kekuatan, pengertian, dan kekuatan pengertian itu datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Dari pengenalan dari materi yang sudah diajarkan dalam kelas. Tetapi materi yang diajarkan dalam kelas ini tidak akan menjadi hikmat sampai kita praktekkan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi hikmat ketika bukan lagi sekedar pengetahuan, tetapi pengertian, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Baru jadi hikmat. Nah, ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan ini, maka kita tahu mengerti bagaimana mengerjakan, melewati ujian ini. Karena ujian tujuannya bukan untuk membuat kita jatuh, tapi membuat kita naik kelas. Tujuan ujian adalah membuat kita naik kelas. Kalau kita nggak siap, kalau kita tidak memiliki hikmat, maka itu tidak pernah jadi ujian, menjadi pencobaan. Dan pencobaan itu akhirnya menjadi kutuk yang menjatuhkan kita. Tapi kalau ini sudah jadi ujian, ini akan membuat kita mampu melakukan yang lebih lagi sesudah itu. Sesudah kita lewati masa ujian ini. Sampai akhirnya kita disempurnakan. Bulan Juli nanti, minggu pertama, kita akan lakukan wisuda. S1 maupun S2. Siapakah mereka yang akan diwisuda? Mereka yang sudah lewati, yang S1 melewati seluruh proses pendidikan yang kita sudah atur, siapkan dengan teliti, dengan hati-hati, bagaimana perkembangan itu bisa terjadi. Sampai akhirnya kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk diwisuda. S2 juga begitu. Apakah ada jaminan bahwa mereka sudah memiliki hikmat? Itu doa yang khususnya saya pribadi doakan kepada setiap murid-murid kita. Itu doa dari Pak Ivan sebagai ketua. Melihat anak-anak semua selesai wisuda, bukan cuma sekedar mendapatkan pengetahuan Alkitab. Tetapi pengertian akan firman Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Mempraktekkan semua yang sudah dipelajari dalam kehidupan setiap hari. S2 bagaimana? Lebih lagi dituntutnya. Apalagi di sini ada nih beberapa doktor C nih. Tuh ada Hermes Sairang, Doktor Hermes Sairang C. C-nya mesti dibuang nih kau. Cepet-cepet nih Mei. Nah ada ya Dokter Barasiahaan C. C-nya mesti dibuang ya. Ada ya Stefanus Budiono PhD C. C-nya mesti dibuang cepet-cepet. Tahun depan saya melihat semua nih yang C, buang semua, hilang semua. Tahun depan ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak siap? C-nya tetap aja dipegangin. Saya kenal orang yang punya C itu ya, waktu dia sudah kuliah selesai,
tetapi nggak menyelesaikan disertasinya. Menyandang C itu sampai akhirnya sudah dinyatakan DO masih pakai C juga lagi. Doktor C. Saya bilang, loh sampai kapan ini? Sampai akhirnya saya tegur, harus dibuang C-nya. Karena kamu sudah DO. Sudah drop out, tapi pakai C terus. Gitu ya. Nah nggak bisa. C itu tidak bisa dipakai selama-lamanya. Tapi kalau udah selesai betul, ya meme ya, sudah selesai semua, pakai doktornya nggak pakai C lagi. Dan DR-nya itu sampai kapan? Sampai kamu menyelesaikan hidup ini. Tapi kalaupun sudah masuk sudah dikremasi atau dikuburkan, kalau orang jemput nama kamu pasti masih bisa boleh pakai dulu ya Dr. Herdemey Sairang, ya bisa karena sudah punya. Nah itulah saya katakan ketika hikmat kita sudah mencapai apa yang Tuhan harapkan, kita akan mencapai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Ultimately, pada saat kita ketemu muka dengan muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sanktifikasi kita, pengudusan kita sudah mencapai kesempurnaan. Amin. Tapi sebelum itu, biarlah kita semua berjuang ya mempertahankan, bukan memperdalam pengertian kita akan firman Tuhan. Bukan mempertahankan, memperdalam pengertian kita akan Tuhan dan akan melewati setiap ujian. Setiap ujian itu adalah berkat kasih karunia Tuhan untuk kita supaya maju dalam Tuhan. Ini doa Paulus. Doa Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini. Begitu rindunya dia melihat bahwa semuanya akhirnya mencapai garis titik akhir yang bukan main, yang menyenangkan hatinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kalian seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Baiklah, mari kita bersama-sama memproklamirkan ini, ya, supaya kita terus sampaikan nih, supaya bacakan ini terus-menerus kepada semua orang. Biarlah supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara yang lain di tempat-tempat lain, supaya mereka mengerti akan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita yang terus-menerus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sampai pada akhir 1 Tesalonika 5 ini, kami mendapatkan jaminan lagi bahwa pengudusan yang kami lalui dalam hidup ini yang merupakan bagian dari proses yang Tuhan siapkan untuk kami, supaya kami naik kelas, naik tingkat lagi, menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk bergantung kepada Roh Kudus, supaya pencobaan-pencobaan ini sungguh-sungguh menjadi ujian-ujian, agar supaya pencobaan-pencobaan ini tidak menjadi kutuk buat hidup kami, melainkan menjadi berkat bagi hidup kami, supaya kami semakin menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami untuk mencapai kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.